Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destri Ramadhani dari Pendidikan Sejarah 18 dengan NPM 181400. Perkenalkan, nama saya Neneng Haryanti, saya dari Prodi Sejarah semester 4. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia masa kolonial dengan judul Perlawanan Kerajaan Ternate dan Tidore terhadap Portugis dan Belanda, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang Kerajaan Ternate. Yaitu Kerajaan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu kerajaan yang berasal dari Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan tertua Islam di Nusantara. Dan kerajaan ini didirikan oleh Baab Masyur Malomo pada tahun 1257. Yang selanjutnya yaitu kedatangan Islam di Kerajaan Ternate. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyak pedagang Arab yang telah bermukim di Kerajaan Ternate kala itu. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Kerajaan Ternate, yaitu perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat, sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku tersebut. Selanjutnya yaitu Belanda yang melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya. Yang pertama yaitu melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil buminya kepada VOC. Yang selanjutnya adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Yang ketiga yaitu mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut, di mana untuk perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Tindakan ini dilakukan oleh kaum Belanda untuk mengambil rempah-rempah di kerajaan atau di daerah Maluku. Yang selanjutnya yaitu sistem kehidupan politik Kerajaan Ternate. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaannya mencangkup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan juga Iran. Dan yang kedua yaitu Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu 5 bersaudara, dengan wilayahnya yang mencakup pulau-pulau Ternate, yaitu ada Obi, ada Bacan, Seram, dan juga ada Ambon. Yang ketiga, yaitu bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis pada tahun 1512, yang bersekutu dengan Kerajaan Tidore. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan Kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan, namun belum terjadi perang perpecahan. Pada sistem kepolitikan di antara dua kerajaan ini belum terjadi persekutuan dan belum terjadinya kehidupan politik yang hancur karena mereka dari dua kerajaan dan dua negara ini belum terjadinya perpecahan perang pada saat itu. Belanda yang kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yakni melaksanakan sistem penyerahan wajib, adanya pemerintah penerbangan atau pemusnahan tanam rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, kemudian mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut, melaksanakan sistem penyerahan wajib, yaitu di mana rakyat Indonesia ini wajib menyerahkan sebagian hasil panennya, atau jika tidak mereka harus membayar hasil pajak wajib kepada Belanda.
Kemudian, adanya perintah penerbangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah pasaran turun. Artinya, jika harga rempah-rempah yang diekspor melalui eksploitasi pengambilan rempah-rempah di kerajaan Ternate dan Tidore ini, harga rempah-rempahnya itu tidak memenuhi standar harga internasional atau tidak mampu bersaing dengan harga-harga di belahan dunia, harga rempah-rempah di belahan dunia, maka Belanda akan melakukan suatu tindakan di mana adanya perintah penerbangan atau jenis rempah-rempah tersebut akan dimusnahkan oleh Belanda dan digantikan dengan jenis tanaman yang lain yang dimana harganya itu bisa bersaing dengan harga-harga persaingan internasional. Kemudian, pengusiran Portugal. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat, yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Hairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16, di mana kerajaan Ternate ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang terkuat di Nusantara pada waktu itu, yaitu pada masa Sultan Hairun geram. Kedatangan Belanda. Putra Sultan Ternate bernama seorang controller dan seorang warga Belanda sekitar tahun 1900. Sepeninggal Sultan Babugoh, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Pada tahun 1607, Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Perlawanan rakyat Maluku dan kejatuhan Ternate. Tahun 1635, demi memudahkan pengawasan dan mengatrol harga rempah yang merosot, Belanda memutuskan melakukan penerbangan besar-besaran. Kemudian pada tahun 1650, para bangsawan Ternate mengorbankan perlawanan di Ternate dan Ambon. Kemudian, Sultan Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori pada tahun 1675 sampai 1691 merasa gerah dengan tindak tanduk Belanda yang semena-mena. Semakin melemahnya kerajaan Ternate, semakin Belanda mengeksploitasi barang-barang ada di Ternate atau semakin mendesak keberadaan Ternate. Karena ketika Ternate melemah, di situ kesempatan Belanda untuk bisa menguasai wilayah kekuasaan Ternate. Kemudian penyebab kemunduran kerajaan. Penyebab kemunduran kerajaan Ternate ini karena adanya adu domba dari pihak luar yang mengadu domba antara kerajaan Ternate dengan kerajaan asing. Jadi segala apa yang ada di Ternate dan segala apa yang di Tidore itu mereka saling diadu domba oleh pihak asing. Itulah yang menyebabkan kerajaan Ternate menjadi melemah dan runtuh. Kemudian ketika Ternate runtuh, Ternate juga memiliki peninggalan-peninggalan seperti Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.